adik-adik udah pada tahu belum ini acara apa? Acara konsultasi mengenai perpajakan yang judulnya Tax Goes to School, artinya pajak masuk sekolah, khususnya di SMA Negeri 3 Gunung Sitoli. Nah, pada saat ini sebagai anak SMA dan belum membayar pajak, apa yang bisa saya lakukan? Nah, bagi anak SMA yang notabene masih sekolah, belum punya penghasilan, kita dapat belajar dengan baik, kemudian membangkitkan jiwa wirausaha, kemudian menggunakan produk asli. Nah, ini sangat penting ya, tidak melakukan vandalisme, tidak melakukan kekacauan, huru-hara, tawuran. Kemudian ini juga salah satu yang sangat penting, jangan pernah menggunakan catatan bersama tadi berdasarkan penjelasan dari Bang Roy tadi, bahwa pendapatan negara itu sekitar 70% itu dari pajak. Apakah tidak ada solusi lain bagaimana caranya biar negara itu tidak tergantung dari pajak untuk terhadap pendapatannya? Tadi saya mengambil sebuah makna itu, pajak itu adalah sebuah pungutan atau iuran wajib rakyat kepada negara dan bersifat wajib dan memaksa. Nah, pertanyaan saya, apakah pajak ini tidak membuat warga negara Indonesia semakin menderita, terutama bagi kaum ekonomi ke bawah? Contohnya, mereka saja dalam mencari biaya hidup itu susah. Nah, bagaimana mereka dapat membayar pajak sedangkan dalam mencari kehidupan sehari mereka susah? Sebelumnya saya berterima kasih kepada Abang yang memberikan materi tadi. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yolanda Putri Klesyawaruhu dari kelas 12 MIPA 1. Nah, pertanyaan saya di sini, ya selama pandemi COVID-19 ini, ekonomi Indonesia pun juga semakin menurun atau kritis. Terlebih-lebih pada usaha atau wirausahaan, di mana selama ini juga dilaksananya PPKM, pembatasan kegiatan di luar rumah, di mana juga para pengusaha juga ada yang menutup usahanya, sehingga penghasilan juga semakin kritis. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah pemerintah memberikan keringanan pajak terhadap para pengusaha tersebut, mengingat juga penghasilan selama pandemi ini juga menurun? Begitu, Kak. Terima kasih. Jadi pertanyaan saya, apa sih yang menjadi kendala sehingga target terkumpulnya pajak itu tidak tercapai? Demikian. Ini kan kegiatan Tax Goes to School. Nah, pertanyaan saya, kami kan sebagai siswa, apa manfaat dari webinar Tax Goes to School kepada siswa? Sedangkan materi ini selayaknya dan sepetasnya itu dibawakan untuk orang tua. Sekian, terima kasih. Berkaitan dengan yang tadi bertanya, apa keuntungan atau manfaat bagi adik-adik SMA? Memang adik-adik SMA tidak kami tuntut saat ini untuk menjadi wajib pajak. Karena pada basically, dasarnya pajak itu ada ketika Anda memperoleh penghasilan. Itu dulu. Tapi kami dari Direktorat Jenderal Pajak menganalisa, merubah strategi, mungkin terkait dengan pertanyaan Ardiwan tadi, kenapa dalam 10 tahun tidak pernah tercapai. Satu yang paling utama adalah kesadaran daripada wajib pajak. Kita cerita wajib pajak adalah orang yang sudah terdaftar dulu. Sama dengan kalau Anda sudah 17 tahun, Anda punya KTP dulu. Jadi wajib pajak di Indonesia itu harus memiliki NPWP dulu. Baru kita cerita namanya, kita membayar pajak dan sebagainya. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman dari sejak dahulu di lapangan, banyak jujur tingkat kesadaran daripada para wajib pajak ini cukup rendah. Kita nggak usah cerita dulu membayar, melapor saja pun rendah. Kami memaklumi bahwa tingkat pengetahuan daripada masyarakat masih cukup rendah. Oleh sebab itu, DJP membuat strategi baru. Bagaimana peningkatannya? Kita tidak lagi memfokuskan kepada para wajib pajak, tapi kita melihat ada para calon wajib pajak. Siapa itu? Tentunya anak-anak didik.
baik yang berada di sekolah SMA maupun yang berada di kuliah. Kita harus menyasar nih ke hulunya, karena nanti adik-adik kalian-kalianlah nanti yang sesudah lulus akan menentukan mau melanjut perkuliahan, kalian akan belajar lagi mengejar ilmu, atau kalau misalnya memang ada yang dia senang bekerja, tentu akan masuk ke dunia kerja. Kami harapkan dengan program Text Go to School ini, dari sejak dini kalian sudah tahu, oh negara kita ternyata hidup dari pajak. Kita ambil contoh negara lain. Apa negara yang paling maju? Negara yang paling maju, Amerika Serikat. Kita menjawab pertanyaan daripada Ardiwan. Apakah ada mungkin yang lain selain pajak? Tidak, negara maju juga semua, itu yang menopang adalah pajak. Karena kalau yang menopang kita adalah sumber daya alam, kita ambil contoh negara kita. Dulu Indonesia adalah negara pengekspor minyak, masuk di OPEC. Tapi coba tanya sekarang, apakah Indonesia masih menjadi negara pengekspor minyak? Ataukah kita menjadi negara pengimpor minyak? Otomatis dengan adanya penurunan lifting minyak, maka penerimaan negara dari sumber daya alam tidak dapat diharapkan lagi. Kenapa? Suatu saat sumber daya alam ini akan habis. Kita harus mencari sumber daya yang bisa ada terus. Kalau sumber daya alam dia mungkin akan butuh ribuan tahun lagi untuk dia ada lagi. Nah, Amerika Serikat, kita ambil contoh, negara yang basisnya dia berdasarkan pajak dan tingkat kepatuhan pajak wajib pajaknya cukup tinggi. Jadi negara itu kombinasi dua, ketika mereka mengarahkan kepada pajak dan tingkat kesadarannya tinggi, menjadikan negara itu maju. Mereka mampu menjadi negara kaya, negara Jepang, negara-negara di Eropa maupun negara-negara di Australia. Kita ambil contoh negara yang mengandalkan sumber daya alam, contohnya Arab Saudi. Arab Saudi juga sudah mulai memikirkan suatu saat sumber daya alamnya akan habis. Tentu mereka nanti akan larinya kembalinya sekarang mulai melakukan pengenaan pajak, terutama pandemi ini. Jadi memang pajak inilah paling utama, dan karena pemegang 70%, kami dari Direktorat Jenderal Pajak mengambil isu itu kepada kalian yang merupakan generasi emas sebagaimana yang disebutkan oleh Bang Roy. 20-25 tahun kalianlah adalah pemikul negara ini. Di tangan kalian semua ini, ketika pada saat ini kalian menerima penjelasan mengenai pajak itu, kami harapkan ke depan kalian generasi emas pemikul negara ini juga mampu menjadi wajib pajak yang patuh ke depannya. Karena tanpa pajak tidak ada negara yang kuat. Saya pikir itu mungkin tambahan dari saya, semoga dapat menjadi pencerahan buat adik-adik semua. Kenapa kami menyelenggarakan Text Go to School ini? Nah, kakak mau pantun nih. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Oke, sekian dari kakak. Yahobu. Yahoo. Oh, Kak. Jumpa lagi adik-adik.